Ini adalah Apple AirTags, sebuah alat pelacakan terbaru dari Apple yang bisa dibilang produk yang dijual Apple paling murah dengan harganya yang hanya $29. Cuman sayang sekali, nggak semua fitur AirTags ini tersedia di Indonesia. Tapi apakah hal itu bikin AirTags ini nggak worth it digunakan dengan beberapa fiturnya yang nggak tersedia? Yang namanya alat pelacakan pasti hubungannya sama barang hilang. Inilah kenapa ukuran AirTags hanya sebesar tutup botol yang fungsinya biar bisa diselipin di mana aja. Termasuk di dalam dompet tanpa bikin ngeganjel atau bulky. Dan sekarang gue tahu kenapa penutup bagian belakang ini pakai material stainless steel, biar bisa sekalian buat ngaca. Bodi AirTags terbuat dari plastik, dan stainless steel di bagian belakang ini emang kelihatan keren sih ketika dikeletek pas unboxing. Walaupun sesaat kemudian langsung kelihatan kotor karena bekas fingerprint dan goresan halus. Apalagi ketika gue jatuhin AirTags-nya di paving, langsung deh ngegores di mana-mana walaupun untungnya masih berfungsi dengan sangat baik. Jadi jangan mengharapkan AirTags-nya akan terlihat indah dan mengkilap dari waktu ke waktu buat pemakaian sehari-hari. Desain AirTags ini banyak banget yang bilang Apple banget dengan gak adanya lubang demi estetika semata, yang otomatis memaksa konsumen buat beli aksesoris yang dijual terpisah buat gantungan. Uniknya hal ini bikin YouTuber seperti iFixit dan Unbox Therapy eksperimen buat ngebor lubang di AirTags-nya. Kalau mau lihat linknya gue taruh di deskripsi di bawah. AirTags menggunakan Bluetooth Low Energy dari jaringan Find My. Jadi jaringan Find My ini menggunakan jutaan perangkat Apple seperti iPhone dan iPad di luar sana buat merekam dan memperbarui di mana lokasi AirTags-nya berada secara anonim. Artinya tanpa sepengetahuan dan kesadaran orang tersebut. Jadi yang tahu di mana lokasi AirTags-nya berada ya hanya yang punya AirTags. Dan yang punya AirTags pun nggak tahu siapa yang membantu merekam lokasi AirTags-nya. Karena jaringan ini berjalan secara anonim atau rahasia. Dan karena pakai jaringan Find My, otomatis AirTags ini hanya bisa digunakan dengan iPhone dengan iOS terbaru saat ini, yaitu iOS 14.5 ke atas. Hal ini juga bisa jadi sebuah downside kalau nggak banyak pengguna produk Apple di lokasi di mana kalian berada. Cara mencari AirTags ini ada beberapa cara yang tersedia di aplikasi Find My. Paling gampang adalah dengan dibunyikan. Walaupun minus dari cara ini hanya bisa dilakukan kalau AirTags-nya masih dalam jangkauan Bluetooth. Jadi kalau nggak terjangkau, ya aplikasinya akan ngasih tahu kalau AirTags-nya not reachable. Cara lain yang belum tersedia di Indonesia adalah precision finding yang akan nuntun kita ke lokasi di mana AirTags-nya berada. Yang alternatifnya adalah lokasi di map berdasarkan rekam lokasi terakhir. Walaupun cara ini hanya berupa estimasi aja di radius 5-10 meter gitu. Nah, daripada bingung, langsung aja kita tes AirTags-nya. Gue akan minta temen gue buat nyembunyiin AirTags-nya di taman dan habis itu akan gue cari. Cara pertama gue dalam mencari AirTags ini adalah dengan dibunyiin, tapi karena kurang kedengeran gue coba buka map buat lihat di mana AirTags-nya berada. Sampai akhirnya gue bingung, karena seperti yang gue bilang tadi, map di sini hanya ngasih estimasi dalam radius kecil. Dan bukan lokasi spesifik di mana AirTags-nya berada. Sampai akhirnya gue kembali ke cara pertama dan coba bener-bener ngedengerin suara AirTags-nya yang samar-samar ketika outdoor. Walaupun tamannya lagi sepi-sepinya, tapi suaranya tetap aja nggak kedengeran jelas. Dan akhirnya gue berhasil nemuin AirTags-nya walaupun makan waktu yang cukup lama dikarenakan suaranya yang nggak begitu kedengeran. Dan di tes kedua gue akan minta adik gue buat sembunyiin AirTags-nya di dalam ruangan dan akan gue cari. Ternyata nggak seperti ekspektasi gue yang bakal langsung gampang dibunyiin dan langsung ketemu. Gue harus berputar beberapa kali biar Bluetooth-nya tersambung dan bisa dibunyiin. Walaupun memang akhirnya ketemu dan suaranya cukup kedengeran, tapi ya gue harus bolak-balik buat nyambungin Bluetooth-nya yang terhalang sama tembok. Nah, kesimpulannya, apakah AirTags ini worth it jika digunakan di Indonesia? Karena nggak semua fitur AirTags tersedia di Indonesia, termasuk engraving, otomatis hal ini menurunkan value dan efektivitas dalam penggunaannya. Menurut gue karena AirTags ini pakai jaringan Find My, bikin lebih efektif digunakan di lingkungan yang banyak pengguna perangkat Apple di sana, seperti di kota-kota besar. Jadi di mana lingkungan kalian tinggal bisa jadi pertimbangan sebelum beli AirTags ini. Dan dari beberapa tes gue tadi menunjukkan kalau AirTags ini lebih efektif dipakai buat nyari barang hilang di dalam ruangan karena suaranya yang gak terlalu kedengeran ketika outdoor dan juga map yang belum akurat.
Buat harganya yang $29 atau 500-600 ribuan emang lumayan pricey sih. Apalagi kalau dibandingin sama produk sebelah yang harganya nggak sampai segitu. Menurut gue worth it enggaknya AirTags ini tergantung sih dari barang apa AirTags ini digunakan. Contohnya misal AirTags ini digunakan di tas yang berisi laptop seharga 10 juta dengan data penting. Hal ini bakal ngebantu banget at least buat jaga-jaga atau mungkin buat digunain di barang yang jelas kepake setiap hari seperti kunci. Menurut gue ngasih AirTags buat kunci itu worth it banget, terutama buat orang yang pelupa, karena paling nggak bisa meminimalisir kekhawatiran ketika kita kelupaan naruh kuncinya. AirTags ini gue beli di harga 800 ribuan di marketplace pas kayak masih bener-bener baru kemarin. Sedihnya ketika gue cek lagi harganya sekarang langsung turun jadi 650 ribuan. Dan itu non resmi ya. Saran gue buat kalian yang mau beli AirTags ini, mending nunggu aja ketika barangnya udah resmi di Indonesia. Dan segitu dulu videonya. Like videonya kalau kalian suka dan dislike jika enggak. Kalau menurut kalian sendiri gimana? AirTags ini worth it dan bakal masuk Indonesia atau enggak? Share di kolom komentar di bawah, dan see you in the next video.